Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 2 tentang Asmaul Husna. Dibuka dulu buku pendidikan agama Islamnya, bab 2. Sudah belum? Kalau sudah, yuk diperhatikan bukunya ya. Hari ini kita belajar 2 Asmaul Husna saja. Yang pertama adalah Al-Mumit dan yang kedua adalah Al-Hayyu. Langsung saja kita masuk pada pembahasan tentang Al-Mumit ya. Bisa dilihat di bukunya atau bisa dilihat di video. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Al-Mumit artinya apa? Yang maha mematikan, pintar. Kamu harus yakin bahwa Allah yang menetapkan kematian pada seluruh makhluk. Kapanpun Allah berkehendak, maka Allah akan mengambil nyawanya. Kematian tidak memandang siapapun, muda maupun tua, orang sakit ataupun sehat. Jadi, kalau memang sudah takdirnya, mau dia orang muda, mau dia orang tua, sedang sakit ataupun sehat, jika takdirnya sudah datang, maka Allah akan mengambil atau mencabut nyawanya. Adapun ayat Al-Quran yang membahas tentang Asmaul Husna Al-Mumit ini ada di 2 surah. Yang pertama adalah Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Yang kedua adalah Quran Surah An-Nahl ayat 97. Kita lihat di Quran Surah Az-Zumar ayat 42-nya, kita baca bersama-sama ya. Tapi ikuti Ustazah aja dulu. Jadi Ustazah baca dulu, baru kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita lihat artinya ya. Artinya adalah Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi kalau orangnya tidur, jiwanya itu lagi dipegang sama Allah, dijagain sama Allah jiwanya ya. Kita lanjut di Quran Surah An-Nahl ayat 97. Kita baca bersama-sama. Ustazah dulu baru kalian ikuti ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Kita lihat artinya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi, kita sebagai umat muslim harus berperilaku baik ya. Lakukan amal ibadah dengan baik, dengan ikhlas, dengan tulus lillahi ta'ala. Semoga dengan itu kita nanti mendapatkan balasan yang lebih baik lagi di akhirat nanti. Gitu ya anak-anak. Tentang al-mumit sampai situ. Jadi al-mumit itu artinya yang maha mematikan. Ada 2 ayat yang menjelaskan tentang al-mumit. Yang pertama, Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Dan yang kedua, Quran Surah An-Nahl ayat 97. Kita lanjut ke Asmaul Husna yang kedua ya. Yang kedua ada Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Kalau tadi Al-Mumit artinya yang maha mematikan, kalau Al-Hayyu sekarang artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa hidup dan maha kekal. Allah tidak akan pernah mati. Allah adalah sumber dari segala yang hidup. Kehidupan yang abadi, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah juga yang memberi dan mencabut kehidupan dari makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Allah itu maha kekal. Allah itu tidak akan pernah mati. Kita lihat Al-Hayyu ini juga ada 2 surah yang membahasnya. Yang pertama adalah Quran Surah Ghafir ayat 65. Dan yang kedua adalah Quran Surah Ali Imran ayat 2. Kita baca bersama-sama Quran Surah Ghafirnya yang ayat 65. Ustazah dulu baru kalian ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kita lihat di Quran Surah Ali Imran ayat 2-nya. Kita baca bersama-sama lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Shadaqallahul azim. Kita lihat artinya. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia.
yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi seperti itu ya anak-anak, Allah itu akan selalu hidup kekal karena Allah adalah pencipta kita semua. Jadi jangan menyamakan Allah dengan manusia ya. Itu sangat tidak boleh gitu. Oke, kita lanjut. Cara kita meneladani sifat Al-Hayyu ini adalah dengan mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan Allah sebaik-baiknya, seperti banyak melakukan amal kebaikan. Dengan melakukan hal tersebut, maka Allah akan menghidupkan jiwa, hati, akal, jasmani, dan ruhaninya dengan iman, Islam, dan ihsan. Jadi, kita sebagai manusia yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kita gunakan sebaik mungkin ya nak. Kita gunakan untuk beribadah dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas, tolong menolong sesama manusia, bantu orang tua, berbakti pada orang tua, hormat kepada guru, menyayangi yang lebih muda, dan menghormati yang lebih tua. Gitu ya sayang ya. Anak-anak, sampai sini paham? Insya Allah paham semua ya. Untuk hari ini, sampai sini dulu. Nanti kita teruskan di bagian selanjutnya, membahas 2 Asmaul Husna lagi ya. Mungkin cukup sekian dari Ustazah. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.